Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya di dalam segala kondisi kita, di dalam sehat ataupun sedang berduka, kita selalu bisa menyadari dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini, Allah yang penuh cinta mengundang kita untuk masuk ke hadirat-Nya melalui peribadahan kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan pikiran, hati, diri kita untuk datang bersama-sama dan menghayati bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam satu kasih
Dalam keseharian kita tidak terlepas dari kekeliruan dalam pikiran, tutur kata, maupun perbuatan. Kita mungkin masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan ataupun hati sesama kita. Untuk itu, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan, Sang Sumber Rahmat dan Sang Pengampunan, dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita memohon pengampunan dari Allah yang akan memulihkan kita. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau menghadap ke-Hadirat-Mu dengan segala dosa-dosa kami. Kami mau menyadari Tuhan, bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan kami yang membuat hati-Mu terluka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Dan saat ini kami telah mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anakku semua. Mari kita menerima berita anugerah dari Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan penuh pujian
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan anakku semua, kita menyiapkan hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan-Mu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dikuatkan oleh firman itu, supaya kami diteguhkan oleh firman itu dan bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baca Alkitab sambil minum kopi, enak tenan. Seger. Baca Alkitab tambah seger. Waduh, ini mata tua ini, nggak bisa baca. Doh, mana nih kacamataku mana? Wah, kok nggak ada ya? Di mana kacamataku ya? Mah, tolong ambilkan kacamataku, Mah. Di atas meja kerja, tolong ambilkan. Ini mau baca Alkitab nggak bisa. Nggak ada kacamata, bagaimana bisa baca? Wah, doh. Sudah makin umur nggak bisa baca Alkitab. Cepet, Mah, ambilkan kacamata mau baca Alkitab. Apa? Wah, jangan malu-maluin. Aku sudah bawa kacamata. Ayo, aku nggak bawa kacamata kok. Di sini nggak ada, di situ nggak ada. Mana toh, Ma? Di sini. Oh iya.
Aduh, ternyata kacamata di sini kok nggak lihat. Waduh. Payah ini pikun betul. Ternyata kacamata di sini kok nggak dilihat. Waduh. Nah, ini kan jadi kelihatan semua. Wah, mantap. Nah, jelas sekarang 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8, 9. Wah, ini baru jelas. Waduh, ternyata kita ya sering begitu ya. Bapak Ibu pernah ngalamin? Bawa kacamata merasa nggak bawa kacamata. Seperti saya tadi. Jadinya berubah banyak perilakunya. Nah, ini bukan pertama kalinya, saudara. Saya bersikap seperti orang bodoh, ya kan? Pakai kacamata masih dicari. Nah, ini masih penting, saudara, tadi di sini. Oh, saya pernah kok, saudara. Kacamata sudah saya pakai baik-baik di sini. Saya cari. Mana kacamata saya? Mana saya kacamata saya? Tolong ambilkan kacamata. Ya, orang ketawa semua kan? Lah itu kacamata nyantol di mata gitu kok. Udah gak saya malu, tapi ya namanya ya itu konyol ya, nyata, aneh tapi nyata. Tapi jangan-jangan bukan cuma saya saja yang pernah ngalami seperti itu, saudara. Ada beberapa di antara saudara mungkin juga pernah loh ngalami seperti saya. Gak sadar sudah pakai kacamata atau membawa kacamata. Begitu kita gak membawa kacamata atau merasa tidak membawa, tepatnya kan begitu. Rasanya tuh hidup tuh jadi susah. Baca nggak bisa, apa nggak bisa, jadi uring-uringan kayak saya tadi. Tapi begitu kita pakai kacamata, semuanya jadi lebih nyaman. Demikian juga kalau bicara tentang pemeliharaan Allah. Bicara tentang pemeliharaan Allah, kita bisa menjadi orang yang khawatir, takut. Kalau kita cuma tahu, tapi nggak sadar Allahnya hadir dalam hidup kita. Saudara, banyak orang nggak menyadari bahwa Allah sudah hadir dalam hidup kita, menemani kita dalam perjuangan-perjuangan kita. Yang kita pikirkan cuma, hidupku kok susah ya, Tuhan di mana ya? Hidupku kok banyak masalah ya, Tuhan di mana? Tahu Allah itu baik, menyertai, tapi nggak sadar kehadirannya. Kayak saya tadi nggak sadar kehadirannya si kacamata ini, saudara. Ini kalau kacamata ini kan hal kecil ya kan, cuma kisah kita terganggu soal baca. Tapi kalau kita nggak sadar akan kehadiran Allah yang memelihara hidup kita, itu hal yang besar. Kenapa? Itu mengubah suasana hidup kita. Kita jadi takut, nggak sadar kok Allah datang. Jadi takut ada masalah, ada goncangan hidup. Pandemi dengan segala goncangan hidup ini. Waduh, saudara bayangin saudara. Pandemi ini menggoncangkan kira-kira hampir 60 juta UMKM di Indonesia. Menggoncangkan. Dan menurut data sekitar 30 jutaan UMKM di Indonesia nggak cuma tergoncang. Wah, tergoncang sekali dan sebagian sudah bangkrut. Kasihan kan saudara. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang di UMKM itu bagaimana perasaan kita? Dan saya tahu ada banyak anak-anak Tuhan juga ikut tergoncang usahanya. Ketika kita tidak menyadari kehadiran Tuhan, ya langsung kita merasa sudah hopeless. Nah, tapi ketika kita menyadari kehadiran Allah, pemeliharaan Allah, kita lalu jadi punya kekuatan. Saya tahu kok Allah hadir di tengah goncangan ekonomi yang dahsyat, goncangan usaha yang dahsyat. Mungkin bagi yang studi, goncangan studi yang dahsyat. Allah hadir, saya yakin, saya percaya. Maka sikap kita akan beda dalam menghadapi, saudara. Ada banyak kisah-kisah sukses anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, orang-orang tua kita yang goncang di masa pandemi ini, di masa ini. Tetapi terus berjuang, terus berjuang. Daya tahan, daya juang mereka ditentukan oleh apa? Kesadaran mereka akan pemeliharaan Allah. Makin sadar, makin kuat. Nah, karena itu saudara, kita hendak melihat, menyadari kehadiran dan percaya akan kehadiran Allah yang memelihara kita itu begitu penting. Dari 1 Raja-Raja 17 kita belajar hal yang unik, saudara. Cara Tuhan menolong itu loh unik. Siapa yang diperintahkan Allah untuk memberi makan Elia yang sedang kelaparan dalam krisis kekeringan 3,5 tahun bersama dengan orang-orang Israel dan sekelilingnya, kekeringan dahsyat 3,5 tahun. Siapa yang diperintahkan Tuhan untuk menolong Elia?
ayat 1 sampai 7 menarik saudara. Yang disuruh Allah adalah burung-burung gagak. Loh, aneh kan? Oh, bukan orang yang kaya, bukan salah satu dari pembesar, bukan satu dari tokoh, bukan raja. Tetapi yang dipakai Allah menolong adalah burung-burung gagak. Di tepi sungai Kerit itu, Elia tiap pagi dan petang dikirimi beberapa burung gagak itu membawa daging dan roti. Tentu kita bisa bayangkan burung gagak itu hanya bisa membawa sedikit. Jadi beberapa burung gagak itu ya tidak banyak membawa daging dan roti. Tapi cukup untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan. Dahsyat kan cara Allah. Allah mungkin juga dalam hidup saudara dan saya tidak memberi banyak. Sehingga kita berkelimpahan di satu masa. Tetapi karya Allah itu kadang-kadang yang sedikit itu menyelamatkan. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian para pengusaha, para teman-teman di UMKM, pemuda-pemuda yang sedang berjuang untuk bisnis. Banyak hal kecil yang menjadi berkat Tuhan yang membuat mereka bisa survive dan terus melanjutkan kehidupan di masa pandemi yang dahsyat. Saya mendengar banyak kesaksian dari ibu-ibu rumah tangga di mana banyak hal kecil yang mereka lakukan membawa dampak mereka bisa bertahan, survive di masa pandemi ini. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil. Burung-burung gagak membawa hal-hal kecil, roti, daging kecil. Tetapi ketika beberapa burung gagak itu terus continue pagi malam, itu bisa menjadi alat Allah memelihara hidup Elia. Karena itu jangan remehkan hal-hal kecil, saudara. Yang berikutnya di ayat 8 sampai 16, justru Allah memerintahkan seorang janda Sarfat dengan satu anak perempuan yang sudah habis-habisan. Tinggal segenggam tepung di tempayannya dan sedikit minyak di buli-bulinya. Dan itu adalah makanan terakhir. Menarik, saudara. Kenapa? Yang dipakai Tuhan menolong Elia bukan orang yang berkelebihan, bukan bangsanya sendiri orang Israel, bukan pembesar, bukan orang terkenal, bukan pria-pria yang perkasa, kaya. Bukan. Bukan Tuhan anti mereka semua, tidak. Tetapi teks kita ini ingin mengajak kita belajar. Jangan remehkan perempuan. Perempuan suka diremehkan kan oleh kaum laki-laki. Apalagi pada zaman Elia, pada zaman-zaman dulu. Perempuan suka dianggap, apa bisa? Ini kan perempuan itu kan bukan pencari nafkah. Tidak yang menghasilkan. Ibu rumah tangga dalam tanda petik katakanlah begitu. Tetapi justru perempuan ini yang menjadi alat pertolongan Tuhan bagi Elia. Asing lagi, dia janda Sarfat yang tinggal di Sidon, bukan orang Israel. Karena itu jangan menghina orang asing, jangan meremehkan orang asing. Miskin lagi, jadi jangan meremehkan orang miskin. Justru orang miskin itulah yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan Elia sehingga bisa melalui 3,5 tahun masa kekeringan. Saya mau katakan, saudara. Kadang-kadang kita tuh meremehkan hal-hal kecil. Tapi Allah bisa pakai orang kecil, hal kecil menjadi cara Allah memelihara saudara dan saya. Karena itu jangan remehkan karya Allah. Mazmur 40 ayat yang kelima. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib. Saudara, kadang-kadang kita itu gak sadar betapa Tuhan itu sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib untuk menolong kita di masa pandemi ini. Pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Allah lakukan untuk menolong saudara dan saya yang sedang studi, yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang sakit. Allah bekerja melalui si A, si B, si C, si C. Cuma kadang-kadang kita tuh gak menyadari. Kenapa? Karena kita mengharapkan hal yang besar. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kadang-kadang kehadiran Tuhan itu tidak selalu lewat hal yang besar. Bahkan lewat hal yang kecil, lewat orang-orang kecil, lewat orang yang tidak kita duga. Karya Allah itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu dari teks kita belajar pemeliharaan Allah tak terduga. Caranya, waktunya, melalui siapa dan bagaimana. Karena itu mari kita belajar seperti Elia. Terbuka. Tuhan mau pakai siapa, mau burung, silahkan. Tuhan mau pakai seorang perempuan asing, silahkan. Dia terbuka. Dan dia mau bergaul dengan siapa saja.
Termasuk janda Safat itu juga orang yang terbuka, mau bergaul dengan Elia yang dia tidak kenal. Ini orang Israel yang dia tidak kenal. Sikap terbuka kita, menghargai orang-orang sekeliling kita, tidak membeda-bedakan sesama, tidak meremehkan orang lain, tidak meremehkan bangsa lain, tidak meremehkan kaum perempuan, tidak meremehkan orang-orang sekeliling kita, bahkan yang miskin, tetap ramah pada siapapun, jujur pada Tuhan, pada sesama, bersikap tetap baik pada semua orang. Itu menjadi alat Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Menjadi alat Tuhan menolong saudara dan saya, karena itu memperlancar karya Allah. Hari ini banyak orang sedang mengalami goncangan hidup tapi sombong. Pada orang lain sombong, sok gengsian. Wah, saya enggak mau bergaul orang lain. Wah, yang menolong saya harus orang-orang atas. Saya mau jaga gaya hidup saya seperti ini. Enggak mau rendah hati. Saudara, kesombongan kita, sikap kita meremehkan orang lain seringkali menjadi bumerang. Saudara, beberapa pengusaha cerita di masa pandemi ini mereka terharu dengan sikap karyawan-karyawannya yang selama ini ya diperhatikan tapi nggak terlalu nggak terlalu menjadi perhatian sekali gitu ya. Tapi ini sekarang menjadi nyata sekali ketika karyawannya bilang begini, Pak, ketika bosnya bilang, dah ini perusahaan nggak kuat, kami nggak tahu bagaimana lagi. Karyawan bilang, dah Pak, kami mengerti situasi Tuan. Sudah, Tuan boleh gaji sesukanya, semampunya, kami akan tetap. Tapi tolong kalau situasi lebih baik, perhatikan kami juga. Kembalikan kami, gaji kami kembali. Tapi selama situasi pandemi seperti ini, kami juga tetap akan setia. Luar biasa saudara, setia karyawannya. Sampai bosnya terharu, saya itu nggak bisa loh gaji kamu 100%. 75% juga nggak bisa. Sudah nggak apa-apa bos, pokoknya jalan. Wah, mereka selain kerja ya mungkin ngojek, ya mungkin usaha yang lainnya. Tapi pandemi kemudian berangsur lebih baik, usaha itu kembali baik. Apa yang dilakukan oleh tuannya adalah dia menangis. Kalau lihat anak buahnya, anak buahku itu setia sekali. Saudara, karena itu Anda jangan meremehkan orang kecil. Jangan meremehkan anak buah saudara. Jangan meremehkan karyawan Anda. Jangan Anda meremehkan orang miskin sekeliling Anda. Seringkali Tuhan bekerja melalui mereka juga. Berapa banyak orang yang sakit di tengah jalan. Yang menolong siapa? Orang-orang pinggir jalan. Berapa banyak cerita orang-orang yang ditolong oleh orang-orang yang selama ini dia remehkan. Yang kedua saudara, dari kisah tadi kita belajar untuk hidup beriman, penuh pengharapan dan kasih. Karena iman menghasilkan pengharapan, pengharapan menghasilkan daya untuk mengasihi lebih kuat lagi, mengasihi Allah dan sesama. Dan karena itu sekali lagi dari teks tadi kita belajar mensyukuri apa yang kecil, yang kita anggap sisa. Bayangin, cuma sisa segenggam tepung di tempayan, sedikit minyak di buli-buli, itulah yang Tuhan pakai untuk menjadi modal menyelamatkan janda Sarfat itu, anaknya perempuan, dan bahkan bisa menolong orang lain, yaitu Elia, tamu di rumah mereka. Bayangin sudah. Cuma sedikit bisa menolong mereka, plus melayani tamu. Karena itu Anda dan saya jangan meremehkan hal-hal kecil. Jangan meremehkan sisa-sisa. Sisa-sisa kekuatan Anda jangan remehkan. Anda bisa berbuat banyak bersama Tuhan dengan sisa-sisa yang ada. Sisa-sisa modal di tengah pandemi yang menggerus modal. Jangan remehkan. Tuhan bisa melakukan sisa-sisa itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Oh saudara, ada seorang pengusaha muda. Ini baru viral ya saudara. Dia tadinya pengusaha yang hebat, pengusaha travel yang hebat, tapi jatuh. Karena pandemi ini kan travel banyak. Wah, nggak ada turis, nggak ada jual beli tiket dan sebagainya, jatuh. Saudara, tapi pengusaha muda ini tidak kehilangan semangat. Dia mengalami kebangkrutan dengan sisa-sisa modalnya. Dia mulai membuka bisnis kuliner. Dan bisnis kuliner itu diberkati Tuhan, mulai berkembang. Bisnis kuliner mulai berkembang, membuka cabang-cabang di beberapa tempat. Lalu bukan cuma kuliner, mulai membuka bisnis ini, bisnis itu. Yang mau saya katakan adalah anak muda ini menjadi sorotan banyak orang. Karena dia berani di tengah sisa-sisa kekuatannya, dia terus maju. Kenapa?
Karena dia mensyukuri yang sisa. Tidak apa-apa, yang sisa ini masih bisa saya pakai. Orang-orang yang menghayati pemeliharaan Allah dan kekuatan Allah yang menyertai dia, tetap bersemangat walaupun hidupnya terbatas. Dan justru karena itulah orang seperti ini punya daya produktif di masa-masa seperti ini. Mari saudara dikasih Tuhan, kita belajar iman, percaya, dan pemeliharaan Allah yang dahsyat. Harus kita sadari Allah itu selalu menyertai saya. Kalau Allah selalu menyertai saya tidak takut melihat realita. Realitanya itu mengerikan. Tepung tinggal segenggam, bayangin. Realitanya minyak tinggal sedikit. Tapi kalau Allah menyertai, saya tidak takut. Yang kedua saudara, pengharapan yang kuat. Kasih yang tulus pada Allah dan sesama. Lalu kalau kita sudah punya iman, pengharapan, dan kasih, kita juga akan muncul dan kita bangun terus kesadaran. Sadar, wah ternyata hidup saya nggak sendiri, ada Allah. Ternyata saya tidak sendiri, ada sesama, ada orang-orang. Bahkan ada orang lain yang lebih susah dari saya. Saya sadar. Karena itu saya tidak menuntut, saya tidak marah, saya menerima situasi ini dan saya akan terus berusaha. Dan dikasih Tuhan, orang yang sadar diri, yang sadar kehadiran Allah, dia berani melakukan tindakan-tindakan iman yang dahsyat. Bahkan berani tetap melayani orang lain dalam kemiskinannya. Seperti janda Sarfat tadi. Tetap mau melayani Elia dalam kemiskinannya. Dan kebesaran total. Percaya penuh. Dan nanti pada gilirannya kebesaran total kita ini justru akan memperkuat iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kesadaran kita, tindakan kita jadi terus kait mengait saudara. Dan ini menghasilkan pribadi yang beriman dan berbuat dahsyat. Nah karena itu saudara, mari kita belajar untuk berani percaya pada Tuhan. Janda Sarfat tadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Dia memulai jawabannya kepada Elia ketika Elia meminta sepotong roti. Jawabannya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saudara, jawaban demi Tuhan Allahmu yang hidup itu bukan sekedar jawaban. Sebuah ungkapan yang penuh keyakinan. Ya nanti kembali dikuatkan keyakinannya ketika Elia di ayat 14 berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan ayat 15, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi dia percaya akan Tuhan Allah Israel yang hidup. Sudah dikasih Tuhan. Apakah hari ini saudara dan saya percayakan Tuhan kita yang hidup? Yang karena Allah yang hidup, dia memelihara kita. Allah yang hidup, yang tahu situasi kita. Allah yang hidup, yang berkuasa memelihara kita. Pertanyaannya, apakah Anda mengenal dan percaya akan Allah pemelihara kita itu? Janda Sarfat itu sebagai orang asing, bukan orang Israel. Dia baru mengenal, tapi dia yakin, dia ikuti yang dikatakan Elia. Dan dia mengalami pemeliharaan Allah. Sebagian di antara kita mungkin, maaf ini, terlalu lama kenal, terlalu lama tahu akan Allah pemelihara, tapi nggak sadar kehadiran Allah. Seperti nggak sadar pakai kacamata saya tadi, ya, nggak sadar. Jadi lalu apa? Allah pemelihara mana? Mana Pak Allah pemelihara? Saya kok nggak menyadari. Lalu karena nggak sadar kehadiran Allah pemelihara, terkejut hati menghadapi persoalan, khawatir menghadapi masalah, bingung menghadapi pergumulan. Tapi ketika kita sadar, mengenal, percaya akan Allah pemelihara, kita jadi tenang. Masalah boleh datang, tapi Allahku dahsyat, dia akan menolong. Oh pergumulanku memang segudang, tapi Allahku yang dahsyat hadir menyertai. Oh memang pergumulanku ini rasanya akan panjang ku hadapi. Besar sekali persoalanku, tapi aku tidak sendiri. Kita lalu berani melakukan tindakan-tindakan iman, langkah-langkah iman yang dahsyat. Tetap berani menghadapi persoalan. Yang kedua saudara, orang yang percaya kehadiran Allah ditandai dengan apa? Dia tetap tulus hati. Tulus. Walaupun kekurangan, janda Sarfat itu tetap baik hati. Tetap mau menolong. Tetap
tidak stres. Banyak kan di antara saudara dan saya ketika mengalami krisis, mengalami kesulitan hidup, mengalami goncangan ekonomi, kita jadi stres. Lalu merusak jiwa kita, merusak pikiran kita, lalu kita jadi uring-uringan, emosional, sensitif, mudah marah, mudah merasa dihina, mudah tertekan. Ada suami tertekan pekerjaannya, malah jadi rusak hatinya itu, tidak tenang. Akibatnya dia itu malah uring-uringan pada istri. Saya begini gara-gara istri tidak membawa suasana tenang dalam bekerja. Saya begini karena anak-anak tidak bisa membuat suasana rumah yang nyaman. Malah menyalah-nyalahkan. Akibatnya kacau. Beranikah saudara saya hari ini menjaga diri supaya krisis yang kita alami tidak merusak suasana hati kita? Takut, khawatir, bingung, oke. Tapi ada Allah. Karena itu aku berserah. Karena itu tetap baik. Tetap ramah pada suami, pada anak, pada orang lain, pada orang tua, pada sesama. Tetap punya komitmen yang baik. Punya sikap yang baik. Walau sedang mengalami krisis. Yang ketiga saudara. Mari kita belajar ketulusan dan keberanian menghargai orang-orang. Seperti Yesus menghargai seorang perempuan di Markus 12 ayat 38 sampai 44. Datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Rupanya Tuhan Yesus mengerti betul isi hati, situasi, dan keadaan seseorang. Ketulusan hati janda miskin itu memberi 2 peser dihargai Yesus. Yesus yang sama mengerti isi hati saudara dan saya. Perasaan kita, cinta kita pada Tuhan seberapa tulus, seberapa sungguh. Totalitas kita dalam mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga tahu persis bagaimana kita kalau hari ini punya pergumulan dan kesulitan. Jangan takut saudara. Yesus tahu keadaan kita, tapi Yesus mau melihat iman kita juga dalam menghadapi segala perkara. Dan Tuhan menghargai iman yang sungguh-sungguh berjuang bersama Tuhan. Yang terakhir saudara, mari kita ingat kembali Tuhan bisa menolong kita melalui banyak cara pada waktu yang Tuhan tentukan dan kadang-kadang tidak terduga. Sebagaimana Elia ditolong oleh janda Sarfat yang miskin dan terbatas. Karena memang logika pertolongan dari Tuhan itu sering berbeda dengan logika dan pola pikir kemauan kita. Kita merasanya maunya ya mestinya logikanya Tuhan menolong saya lewat orang yang sukses. Maka kita cari siapa ya orang sukses yang bisa menolong saya. Tuhan mestinya kalau menolong saya memberi saya modal yang besar. Ya, dari mana ya modal besar? Siapa yang bisa memberi modal? Itu logika kita. Tapi kadang Tuhan menolong kita bukan lewat logika seperti yang kita mau. Kadang-kadang justru Tuhan memakai hal-hal kecil. Ya Tuhan menolong melalui apa yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil. Ada kisah saudara, ada seorang pemuda. Ketika dia sedang bingung mau apa, dia justru belajar dari seorang bapak tua yang dia kenal di pinggir jalan. Hal kecil yang dilakukan bapak tua itu. Membereskan sepedanya. Pemuda itu keluar ide. Iya ya. Wah saya bisa membantu orang merakit sepeda. Memperbaiki sepeda. Membuat sepeda jadi nyaman sehingga tidak mengalami seperti bapak ini. Ya. Lalu dia mulai usaha membangun bisnis kecil-kecilan sepeda. Tapi seiring dengan situasi zaman saat ini, sepeda menjadi kegemaran banyak orang. Pagi-pagi orang sepeda dan sebagainya. Dia berjalan dengan sukses. Idenya dari mana? Dari hal yang kecil. Dia tidak butuh modal yang besar. Dia tidak membutuhkan hal-hal yang selama dia pikirkan. Dari hal kecil. Banyak hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu rumah tangga di rumah tangga ketika di rumah bisa memasak. Melalui apa yang dia bisa masak. Mengeluarkan ide untuk membuat kuliner kreatif dan sebagainya. Yang mau saya katakan saudara dikasih Tuhan.
jangan sia-siakan hal-hal kecil yang Anda miliki. Jangan sia-siakan hal kecil yang Anda bisa. Jangan sia-siakan waktu juga. Mari kita gunakan hal-hal tersebut untuk kita yakini bisa Tuhan melalui semua ini menjadi alat pemeliharaannya. Juga jangan remehkan orang-orang lain sekeliling kita. Siapapun dia, seberapapun terbatasnya dia, bisa menjadi alat Tuhan memelihara kita. Akhirnya, yang paling penting dari semuanya itu, sungguhkah, yakinkah Anda dan saya akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh, pengharapan kita akan besar. Pengharapan kita besar membuat kita punya daya juang yang besar. Nanti terus itu akan kait-mengait menghasilkan kasih yang besar pada Allah dan sesama. Iman, pengharapan, dan kasih. Apakah Anda dan saya hari ini terus bertumbuh dalam 3 hal ini? Iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan akan pemeliharaan Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Biarlah kami bukan cuma tahu, tapi menghayatinya sedemikian rupa. Sehingga itu mengubah cara hidup kami. Sehingga itu membuat kami tidak takut melihat hari-hari yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesukaran ini. Karena Tuhan ada di tengah kehidupan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan bangsa Indonesia untuk pulih dari segala macam dimensi pergumulan kehidupan, supaya pandemi ini bisa terus terkendali. Tolonglah ya Tuhan, sekaligus kehidupan ekonomi makin bertumbuh dengan baik, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, dan seluruh kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tolonglah Tuhan supaya kembali pulih, kembali seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi di hari-hari yang ke depan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami naikkan doa-doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan kali ini diambil dari Esra pasal 2 ayat 68 sampai 69. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati membawa persembahan ini ke hadapannya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh ini adalah karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah mempersembahkan syukur kami yang kami miliki yang datangnya dari-Mu Bapa. Kuduskan dan terimalah persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Nya. Berkatilah jemaat yang telah mempersembahkan dengan penuh syukur ini. Berkatilah majelis jemaat yang mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat dari-Mu Bapa. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Inilah Bapa doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyadari, mempercayai, dan hidup di dalam pemeliharaan Allah yang dahsyat setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
berkarya di pekan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.